Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami telah siap mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti pelajaran yang akan kami pelajari, dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga iman percaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita hari Kamis 16 Mei 2024 berjudul Garis Waktu Nubuatan Terpanjang. Bacalah Esra 7 ayat 7 sampai 13. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat, Allah semesta langit dan selanjutnya. Maka sekarang, olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya, atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. Kapankah dekrit yang mengizinkan para tawanan Israel di Persia bebas untuk membangun kembali bait suci mereka? Dekrit ini dikeluarkan oleh Artasasta, Raja Persia, pada tahun 457 sebelum Masehi. Dekrit ini merupakan dekrit terakhir dari 3 dekrit yang mengizinkan orang Yahudi kembali untuk membangun kembali Yerusalem dan memulihkan ibadah di bait Allah. Dekrit ketiga ini adalah yang paling lengkap dan menandai dimulainya nubuatan 2300 hari atau tahun. Bacalah Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ayat 25 berkata, "Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan." Ayat 26 berbunyi, "Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan." Kapankah seluruh periode nubuatan ini dimulai? Peristiwa-peristiwa besar apakah yang dinubuatkan oleh ayat-ayat ini? Dalam nubuatan yang luar biasa ini, Daniel menubuatkan bahwa sejak firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan,
dan dibangun kembali sampai kepada Mesias, akan ada 69 minggu nubuatan atau 483 hari nubuatan atau 483 tahun secara harafiah. Karena perintah tersebut dikeluarkan pada musim gugur tahun 457 sebelum Masehi, maka 483 tahun itu mencakup hingga musim gugur tahun 27 Masehi. Kata Mesias menandakan yang diurapi pada musim gugur tahun 27 Masehi. Kristus dibaptis dan menerima pengurapan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Setelah pembaptisannya, Yesus pergi ke memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap. Markus 1 ayat 14 dan 15. Pada musim semi tahun 31 Masehi, di tengah-tengah minggu nubuatan terakhir, 3,5 tahun setelah pembaptisannya Yesus disalibkan, sistem persembahan yang mengarah kepada anak domba Allah diakhiri dengan pengorbanan Kristus di Golgota. Tipe telah bertemu dengan antitipe dan akhirnya semua pengorbanan dan persembahan dari sistem upacara dihentikan. Bacalah Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Bagaimanakah nubuatan 70 minggu akan berakhir? 70 minggu atau 490 tahun yang secara khusus diperuntukkan bagi orang Yahudi berakhir pada tahun 34 Masehi dengan ditolaknya pekabaran Injil oleh Sanhedrin. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 7 dan ayat 60. Dengan mengurangi 490 tahun dari nubuatan 2300 tahun, maka tersisa 1810 tahun untuk penggenapan nubuatan tersebut. Ini menggiring kita ke tahun 1844 Masehi, di mana William Miller dan orang-orang Advent mula-mula percaya bahwa tempat kudus dalam Daniel 8 ayat 14 adalah bumi, dan mereka berasumsi bahwa Kristus akan datang untuk memurnikan bumi dengan api pada tahun 1844. Lihatlah bagian pada hari Jumat. Demikianlah pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah selesai mendengarkan pekabaran firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Kiranya Engkau memampukan kami untuk mengerti dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh mengimani nubuatan di mana kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak lama lagi. Ajari kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Ajari kami untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan yang kami sudah dengarkan setiap hari. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan juga memberkati seluruh pemirsa yang sudah mendengarkan pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati mereka. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.